semuanya. Berjumpa kembali dengan PH46 Farm di sini. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya tonton sampai habis dan jangan lupa kalian tekan tombol like, share dan masukkan komentar kalian guna membantu channel ini. Kalau sudah silakan langsung subscribe channel untuk mendukungnya dalam upaya pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat dan hutan adatnya yang tak hanya mengubah karakter hubungan negara dan masyarakat adat, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Hutan dan masyarakat adat adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang terjadi di dalam masyarakat adat. Hutan adalah penyedia makanan bagi masyarakat adat. Air adalah darah kami dan batu-batuan adalah tulang kami. Itu sebabnya mengapa masyarakat adat tidak mungkin merusak hutan mereka karena hutan dan segala isinya adalah penopang hidup masyarakat adat. Masyarakat adat sangat menghargai hutan adat yang termasuk di dalam wilayah kawasan hutan adat. Hal itu dibuktikan dengan pemberlakuan zonasi penggunaan hutan dalam upaya melindungi dan melestarikan hutan adat. Berbagai elemen dibentuk untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan adat, salah satunya Dewan Adat Daerah yang dibentuk mulai dari tingkat desa hingga nasional. Majelis Dewan Adat Daerah atau yang lebih dikenal DAD, dibentuk untuk mengantisipasi segala upaya yang dilakukan oleh oknum yang mengadu domba masyarakat adat, dibentur dengan masyarakat adat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam upaya perampasan hak dan penguasaan hutan masyarakat adat. Tugas lainnya memastikan semua aturan tentang penggunaan hutan dipatuhi dan memberikan sanksi adat jika ada warga yang melanggarnya. Dalam bentuk pelestarian, masyarakat adat membagi beberapa areal hutan. Salah satunya dalam kehidupan masyarakat adat biasanya menyebut hutan Tembawang, yang isinya terdiri dari hutan yang dibentuk dan ditanami dengan segala jenis buah, seperti tengkawang, petai, durian, mentawa, kemantan, langsat, sibau, dan masih banyak lagi, biasanya lebih dari 10 jenis tanaman. Baik sebagai tanaman penyedia pangan maupun sebagai obat-obatan herbal, semuanya tersedia di dalam Tembawang. Ini adalah bentuk investasi yang berkesinambungan secara turun-temurun. Sebagai bentuk pelestarian hutan adat dan para leluhur nenek moyang, dengan ini mereka mengabadikan kehidupan mereka pada zamannya. Seperti yang kita ketahui, ini adalah bentuk investasi yang tiada matinya. Berbeda dengan harta dan kekayaan yang dalam sekejap bisa hilang bersama perubahan zaman. Biasanya areal hutan yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh masyarakat adat disebut sebagai dengan hutan pemali atau dikeramatkan, yang dipercaya memiliki roh dan letaknya biasanya di atas permukiman atau di tempat terjauh, di gunung, dan di bagian hulu sungai. Para nenek moyang mereka sudah mengajarkan jika wilayah tersebut diganggu, maka akan bisa membahayakan kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Ini adalah bentuk upaya dalam pelestarian hutan adat sehingga masyarakat adat takut untuk mengganggu atau mengubahnya. Dalam kenyataannya masih ada juga oknum yang mencoba untuk mengganggunya. Itulah upaya mempertahan hak dari perampasan hak dan penguasaan hutan masyarakat adat. Real berikutnya wilayah di mana masyarakat bisa memanfaatkan isi hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara terbatas. Misalnya, masyarakat bisa memanfaatkan dan mengolah tanaman yang ada di hutan untuk membuat berbagai bentuk kerajinan seperti tikar penjemur padi, pohon enau untuk diambil buah dan daunnya untuk membuat ijuk, sejumlah kayu terpilih yang dipakai sebagai bahan bangunan rumah. Area selanjutnya merupakan wilayah di mana dahulu para leluhur masyarakat adat menggarapnya untuk dijadikan lahan huma atau ladang, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Leluhur nenek moyang masyarakat adat menerapkan jeda waktu selama 5-10 tahun untuk bisa kembali bertanam di area tersebut, dalam upaya menjaga kesuburan tanah. Sementara itu, area yang bisa digarap oleh masyarakat adat disebut sebagai jerami, lahan bekas huma tahun sebelumnya merupakan tempat di mana masyarakat boleh menanami dengan tanaman produktif, seperti karet, kopi, coklat, atau bambu. Atau dijadikan kebun tempat menanam ubi jalar, pisang, jagung atau tanaman palawija lainnya. Kekayaan alam yang dijaga oleh masyarakat adat tidak hanya berupa hutan, tetapi juga danau dan sungai sehingga dapat menjadi pusat kehidupan sehari-hari masyarakat adat di mana warga dapat menangkap ikan untuk dimakan sendiri atau maupun dijual untuk memenuhi keperluan lainnya. Majelis Dewan Adat Daerah atau DAD juga menerapkan aturan adat terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Hal ini dilakukan agar bisa tetap produktif dan terjaga kelestariannya. Aturan adat lainnya yang diberlakukan, misalnya pelarangan menggunakan bahan kimia dan beracun serta alat penangkap ikan berenergi listrik yang bisa memusnahkan. Majelis Dewan Adat Daerah (DAD) juga memastikan aturan-aturan adat tersebut dipatuhi dengan menerapkan sanksi atau denda adat. Dalam bahasa lokal disebut butang atau berhutang bagi para pelanggarnya. Beberapa sanksi adat lainnya yang diberlakukan yaitu menghentikan sementara aktivitas menangkap ikan bagi para penangkap ikan yang melanggar aturan adat, dengan membebankan denda beberapa ekor babi, beras, ayam disertai kain dan besi, atau yang paling berat adalah dikeluarkan dari wilayah adat. Tak hanya menyangkut penggunaan hutan, butang juga dapat dijatuhkan dalam kaitan dengan relasi sosial budaya masyarakat adat. Saat makan bersama secara adat pun, seseorang berpeluang terkena butang jika tidak benar-benar mengikut aturan. Misalnya, aturan untuk mencuci tangan setelah makan selesai, baru boleh dilakukan ketika semua orang yang ikut acara sudah selesai makan. Jika melanggar, akan dikenai butang. Dengan aturan adat yang ketat tersebut, masyarakat adat tetap bisa hidup berdampingan meskipun di situ juga terdapat warga lain yang beragama dan berkeyakinan lain. Tradisi masyarakat selama upacara keagamaan seperti Natal dan Lebaran adalah bentuk silaturahmi saling berkunjung ke rumah keluarga yang merayakannya. Satu keluarga Muslim akan mengunjungi seluruh warga yang beragama Kristen di saat Natal dan sebaliknya. Acara itu bisa berlangsung selama 3 hari berturut-turut supaya semua keluarga yang merayakan dikunjungi. Dalam situasi seperti itu walaupun sangat berat namun dalam upaya pelestarian adat, istiadat masyarakat adat dipaksa untuk mematuhi untuk menciptakan rasa aman dan tentram serta saling menghormati.